Budaya Indonesia menjadi potensi besar wisata dan ekonomi Nusantara. Dengan keindahan alam yang menawan, ciri khas tiap daerah yang penuh warna, penduduknya yang hidup memiliki filosofi dan keunikan, menyatu menjadi satu bangsa yang istimewa. Hadir untuk menyajikan informasi menarik budaya Indonesia. Lingkar Pesona Surgawi Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu di jam 4 sore hanya di NET. Halo teman Lingkar Pesona, pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai desa wisata Kota Gede nih, atau yang biasa disebut dengan Kota Perak, di mana banyak kerajinan perak yang diproduksi sebagian besar masyarakat di Kota Gede. Produk perak yang diproduksi yaitu mulai dari perhiasan hingga miniatur-miniatur. Pada episode kali ini nggak kalah seru nih. Kita akan membahas desa wisata Kasongan. Mau tahu apa aja yang ada di desa Kasongan? Yuk saksikan terus kekayaan dan keunikan desa wisata Kasongan. Tetap di Lingkar Pesona Surgawi Indonesia. Rasanya tidak ada yang tidak mengenal Kabupaten Bantul, kota dengan pilihan destinasi wisata yang melimpah, wisata alam, wisata kuliner, dan kerajinan tangan. Kabupaten Bantul berbatasan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan sebelah utara kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Kabupaten Gunung Kidul, dan sebelah barat Kabupaten Kulon Progo. Secara topografis dan fisiografis, Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dataran di daerah Kabupaten Bantul sebagian besar dilalui 6 sungai, yaitu Sungai Oyo, Sungai Opak, Sungai Progo, Sungai Winongo, dan Sungai Bedok. Sehingga Kabupaten Bantul merupakan daerah yang berpotensial untuk mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Bantul memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Bantul dibangun pada tahun 1831 saat era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono V. Nama kabupaten ini sempat mengalami perubahan hingga akhirnya resmi disebut Bantul. Moto kabupaten ini adalah Projo Taman Sari, singkatan dari produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri. Setiap tanggal 20 Juli diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu, tanggal 20 Juli juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul. Mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Kabupaten Bantul memang menyimpan banyak tempat wisata dengan pemandangan yang menarik, mulai dari pegunungan hingga pesisir pantai. Bantul sendiri banyak menawarkan wisata pemandangan dari ketinggian serta pantai-pantai yang mudah dijangkau. Selain itu, banyak pemandangan pedesaan yang masih asri ketika mengunjungi masing-masing tempat, sehingga menambah kenikmatan saat perjalanan. Selain wisata alamnya, Kabupaten Bantul memiliki kuliner yang enak.
Banyak sekali macam-macam kuliner yang akan disajikan oleh tempat makan di Bantul. Mulai dari restoran, kafe, hingga warung makan yang menyajikan dengan model lesehan. Wisatawan juga bisa memilih tempat makan nuansa alam yang akan memberikan kepuasan bagi penikmat kuliner. Namun, di balik sejarah dan kuliner yang enak, Kabupaten Bantul menyimpan wisata dengan kerajinan tangan yang tidak kalah menarik. Kasongan merupakan ikon desa wisata gerabah di Kabupaten Bantul. Kerajinan gerabah ini adalah yang terbesar di Kabupaten Bantul. Wisata Desa Kasongan terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Menjadi satu-satunya pusat gerabah di Yogyakarta yang selalu menjadi incaran para wisatawan. Berbagai macam barang olahan gerabah banyak dihasilkan oleh para penduduk, mulai dari piring, kuali, kendi, guci, pot figura, mainan anak, hingga karya-karya lainnya. Kasongan mulanya merupakan tanah persawahan milik penduduk desa di selatan Yogyakarta. Insiden kematian kuda yang diperkirakan milik Reserse Belanda pada masa penjajahan mengakibatkan banyak warga melepas hak kepemilikan tanahnya. Penduduk yang tidak memiliki tanah kemudian beralih profesi menjadi seorang pengrajin keramik. Hingga pada saat itu, masyarakat di Kasongan membuat barang-barang gerabah untuk keperluan mereka sehari-hari, seperti kuali, perangon, kendil, anglo, cowek, dan sebagainya. Pada akhirnya, pengolahan gerabah berkembang menjadi pembuatan cenderamata yang memenuhi kebutuhan wisatawan. Hasil buah tangan warga telah banyak yang berhasil menembus pasar dunia hingga Eropa dan Amerika. Sebelum memasuki area Kasongan, wisatawan akan disuguhi dengan gapuro dan patung Loro Blonyo. Kasongan secara administratif masuk ke dalam wilayah Dusun Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daya tarik lainnya yang bisa kita kunjungi di sekitar Desa Kasongan, yakni terdapat makam Kyai Song the Legend of Kasongan, yang juga berada di Desa Kasongan tersebut. Ada juga balai pelatihan pembuatan gerabah di Kasongan, yang bisa langsung belajar membuat gerabah. Tidak hanya itu, di balai pelatihan ini juga dapat membuat kerajinan handmade lainnya seperti gantungan kunci, pernak-pernik interior maupun eksterior. Selain itu, di Desa Kasongan kita bisa berkunjung ke Pantai Parangtritis, hanya berjarak sekitar 30 menit. Tidak hanya Pantai Parangtritis saja, dari Desa Kasongan kita bisa mengunjungi Keraton Yogyakarta yang hanya berjarak 16 menit saja dan 24 menit untuk ke Malioboro. Tidak hanya tempat wisata saja yang menjadi daya tarik di sekitar Desa Kasongan. Pastinya, jalan menuju tempat-tempat tersebut sangatlah mudah dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Pesona yang ditawarkan oleh Desa Wisata Kasongan adalah berbelanja produk-produk hasil kerajinan gerabah khas Kasongan. Pengunjung akan dimanjakan oleh pemandangan benda-benda cantik warna-warni di sepanjang jalan. Hampir setiap penduduk memiliki galeri untuk memajang barang kerajinannya. Kini, Desa Wisata Kasongan Bantul semakin ramai dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal dan asing. Desa ini berhasil memberdayakan ribuan tenaga kerja dengan total pengrajin lebih dari 300 orang. Produk yang dijual pun beragam dan bervariasi. Distribusi hasil kerajinan ini sudah merambah ke pasar ekspor. Keunikannya terdapat di tahap akhir pembuatannya.
memakai bahan alami yang memakai cat sebagai media sentuhan akhir, yang membuat guci Kasongan relatif lebih awet dan menjadi incaran wisatawan dalam dan luar negeri. Selain itu, pilihan warna dan motifnya juga mencerminkan jika kerajinan gerabah di Kasongan bercita rasa tinggi. Kasongan terkenal sebagai masyarakatnya yang berprofesi sebagai pembuat gerabah. Hampir sebagian masyarakatnya membuat gerabah dan memiliki showroom sendiri. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kasongan dalam membuat gerabah. Selain wisata berbelanja, pengunjung juga dapat mengikuti kursus atau workshop yang disediakan oleh pengrajin setempat. Di workshop tersebut, peserta diajak melihat dan membuat secara langsung proses pembuatan gerabah Kasongan mulai dari awal hingga finishing. Tentunya, hasil karya para peserta boleh dibawa pulang. Bila pengunjung kerepotan untuk membawa barang gerabah, banyak toko yang melayani jasa pengiriman ke luar kota. Bahkan kini dipermudah dengan adanya gerabah Kasongan online. Setelah ini, Lingkar Pesona akan membahas lebih mendalam tentang Desa Kasongan. Jangan kemana-mana, tetap di Lingkar Pesona, Surgawi Indonesia. Bersama keindahan untuk selamanya. Sebelumnya, kita sudah membahas sedikit sejarah tentang Desa Kasongan. Desa Kasongan memang selalu menjadi incaran para wisatawan jika berkunjung ke Bantul. Sejak tahun 1971 hingga 1972, Desa Wisata Kasongan mengalami kemajuan cukup pesat. Sabto Hudoyo, seorang seniman besar Yogyakarta, membantu mengembangkan Desa Wisata Kasongan dengan membina masyarakatnya yang sebagian besar pengrajin untuk memberikan berbagai sentuhan seni dan komersil bagi desain kerajinan gerabah. Sehingga gerabah yang dihasilkan tidak menimbulkan kesan yang membosankan dan monoton, namun dapat memberikan nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi. Keramik Kasongan dikomersilkan dalam skala besar oleh Sahid Keramik sekitar tahun 1980-an. Berkat seniman besar Sabto Hudoyo melakukan pembinaan dan pengembangan seni gerabah kepada para penduduk Kasongan, hasilnya lebih bervariasi dan lebih bernilai komersial tinggi. Sabto Hudoyo, pelukis dan seniman kondang, pemilik galeri di berbagai kota di Indonesia. Ia pernah menjadi pelukis keluarga kerajaan Malaysia. Desain interior, patung dan arsitekturnya menjadi langganan konsumen dari dalam dan luar negeri. Sabto Hudoyo mendirikan galeri seni di kawasan Jalan Solo, Yogyakarta yang diberi nama Sabto Hudoyo Art Gallery bersama istrinya Yani Pie. Di dalam Art Gallery Sabto Hudoyo
terdapat banyak karya seni yang dipajang dari berbagai daerah. Mulai dari daerah lokal, luar kota, hingga luar negeri. Karya-karya tersebut berupa lukisan-lukisan dari Sabtohudaya sendiri, ataupun dari beberapa daerah. Lalu juga ada patung-patung, kain batik berbagai motif, gamelan, dan foto-foto Bapak Sabtohudaya bersama beberapa orang penting. Salah satunya yaitu Presiden Soeharto. Selain itu, ada juga senjata dari berbagai daerah, ukiran kayu, topeng, hingga barong dari Bali. Koleksi-koleksi yang beliau museumkan tentunya memiliki makna dan sejarah yang dalam di masing-masing karya atau kerajinannya. Ada satu hal yang menarik di Art Galeri Sabtohudaya, yakni lukisan yang dibuat oleh Bapak Sabtohudaya sendiri. Karena beliau merupakan pelukis terkenal sampai luar negeri, namun beliau juga menyukai karya seni lainnya, seperti berbagai jenis keris yang didapatkan dari seluruh Indonesia, dan juga karya-karya seni lainnya. Sabtohudaya lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Solo. Nama kecilnya Piye, anak ketujuh dari 18 bersaudara keturunan KRT Dr. Hendronoto. Kepandaian melukis sudah terlihat sejak kecil. Di sekolah, ia mendapatkan nilai tertinggi untuk mata pelajaran melukis. Ia pernah mendapatkan juara pertama lomba melukis antar sekolah sekota Solo. Pada tahun 1945, Piye yang ketika itu duduk di sekolah lanjutan bergabung dengan tentara pelajar. Pada usianya yang ke-20 tahun, ia turut bertempur bersama Bung Tomo di Surabaya dan juga pernah berperang di Fort Ambarawa. Di antara kesibukannya, Piye masih sempat untuk melukis. Sket lukisan kian lama kian berbobot. Pada tahun 1947, ia mendapatkan hadiah pertama pada suatu exhibition di Malaysia untuk melukis cat air dan cat minyak. Berkat prestasinya di bidang seni lukis, Piye mendapatkan kesempatan berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti Sultan Syahir dan Kusumo Utoyo. Lantas, mereka bersama-sama mendirikan Indonesia Office di Singapura. Gerabah Kasongan sudah berproduksi sebelum adanya Pak Sabto. Namun pada saat Pak Sabto pulang dari luar negeri, melihat rakyat Indonesia, khususnya warga Kasongan, dengan kondisi yang kurang mampu, hati Pak Sabto bergerak untuk membantu meningkatkan kualitas gerabah Kasongan hingga memiliki nilai seni yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan daya tarik yang lebih banyak. Oke, saya Ibu Yani Sabtohudaya, pemilik Galeri Sabtohudaya yang ada di Jalan Solo. Ini dibangun tahun 76, jadi udah lebih dari 40 tahun ya. Dari dulu di sini masih sepi, baru pertama kali Ibu di sini. Ya, ini adalah rumahnya, pemiliknya juga Pak Sabtohudaya dan Ibu ya. Jadi di sini memang nama Sabtohudaya karena beliau itu seniman besar, seorang pelukis, juga seorang yang pengamat budaya, juga seorang pembina memberikan banyak untuk ilmunya untuk pengrajin seperti Kasongan, di Boyolali untuk tembaga, seperti di manggung di mana hampir seluruh Indonesia, beliau kalau berkunjung selalu memberikan ilmunya untuk para pengrajin supaya dengan sentuhan seni taraf hidup mereka menjadi lebih tinggi gitu. Hasilnya menjadi lebih indah karena seperti kursi bambu, kalau ada sentuhan seni jadi lebih bagus. Seperti Kasongan biasanya membuat hanya seperti anglo kuali-kuali, tapi dengan sentuhan seni dia bisa membuat sesuatu yang indah yang bisa dijual dengan harga yang tinggi. Karena dengan nilai seni yang tinggi, otomatis harga itu bisa mendongkrak menjadi harga yang bagus gitu. Kembali ke Indonesia, lalu mengajar di Asri zaman dulu ya. Terus dia melihat kok rakyatnya kok masih zaman dia pergi sampai sekarang masih begitu-begitu saja. Dia lihat waktu itu ada seorang naik sepeda bawa gerabah dari Kasongan itu. Terus tanya, "Bapak rumahnya di mana?" Di sana. Dia datengin ke situ. Terus
melihat kondisi rumahnya, kondisi anaknya bagaimana. Terus akhirnya Pak Sabto tersentuh untuk memberi pelajaran untuk bagaimana menjadikan sesuatu barang-barang yang indah di Kasongan itu. Setelah itu Pak Sabto yang barang-barang yang bagus dipasang di sini. Jadi kalau ada turis datang bawa ke sana, ibu yang bawa ke sana untuk supaya melihat kampungnya ya. Terus dengan itu perajin itu taraf hidupnya naik, otomatis tetangga-tetangganya melihat, loh kok dengan membuat begitu aja dia bisa, oh saya tak meniru. Jadi satu kampung sampai membuat itu keramik-keramik yang dengan sentuhan yang diajarkan Pak Sabto Hudoyo itu. Pada masa kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro memiliki seorang pengikut, yaitu Abdullah Rauke, atau biasa dikenal sebagai Kyai Song. Kyai Song merupakan seorang pelopor pertama yang mengajak penduduk untuk berhenti bercocok tanam. Kemudian mengajarkan masyarakat untuk mengelola tanah liat yang dijadikan sebagai kerajinan gerabah di desa Kasongan. Beliau sangat ulet dalam mengajari masyarakat untuk membuat gerabah. Sampai pada akhirnya keberhasilan Kyai Song menjadikan desa tersebut sebagai desa Kasongan. Beliau merupakan orang paling berpengaruh di desa Kasongan. Beliau wafat dan dimakamkan juga di desa Kasongan. Sebelumnya, Pak Sabto bertemu dengan warga Kasongan. Warga Kasongan banyak yang bekerja sebagai petani dan lainnya. Namun melihat orang yang telah dibantu untuk membuat karya seni yang lebih baik oleh Pak Sabto, maka banyak masyarakat Kasongan yang meniru orang tersebut. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas keseruan proses pembuatan gerabah hingga proses pendistribusiannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Lingkar Pesona Surgawi Indonesia. Kasongan mempunyai cerita bersejarah yang berawal dari pegiat lukis yaitu Sabto Hudoyo yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya. Kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses dari pembuatan gerabah, lalu pemanfaatan tanah liat sampai penjualan dari hasil produksi gerabah. Gerabah merupakan produk dari desa Kasongan. Proses pembuatan gerabah pada dasarnya memiliki tahapan yang sama untuk setiap karyawannya. Di Kasongan, pengunjung atau wisatawan dapat mencoba membuat gerabah. Adapun proses yang dilalui dalam pembuatan gerabah, yakni menyiapkan bahan dan alat. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan gerabah terdiri atas tanah liat atau lempung yang sudah dibersihkan dari unsur-unsur lain seperti pasir, kerikil, dan kotoran lainnya. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan kering dan basah. Pengelolaan kering lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan basah. Setelah mempersiapkan bahan dasar, dilanjutkan pembentukan. Tanah liat atau lempung yang sudah dibersihkan sebelumnya dapat dibentuk sesuai dengan keinginan, seperti cangkir, mangkuk, guci, vas, atau asbak. Banyak teknik yang digunakan, tetapi warga desa Kasongan dominan menerapkan teknik putar dalam pembentukan.
meskipun hanya dengan peralatan yang sederhana. Teknik pijat juga dilakukan oleh karyawan kasongan untuk pembentukan mangkok atau yang lainnya. Setelah proses pembentukan, ada proses pengeringan. Gerabah yang sudah dibentuk akan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 6-7 hari agar bisa benar-benar kering. Setelah itu masuk ke proses pembakaran, dan di pembakaran ini dilakukan dengan gerabah yang dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Umumnya proses pembakaran dilakukan sekali, tapi tidak untuk pembakaran keramik yang tergolong porselin yang biasanya dibakar 2 kali. Karyawan tradisional melakukan pembakaran di halaman terbuka seperti halaman rumah, ladang, atau lahan kosong lainnya. Tahap terakhir yakni tahap finishing. Proses finishing ini merupakan proses yang mengasah kreativitas, dan di proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni memulas dengan warna, melukis, menempel, atau mengayam dengan bahan lain-lainnya. Pada umumnya, tanah liat bukanlah hal yang bermanfaat, tetapi ketika tanah liat itu jatuh di tangan yang tepat, tanah liat tersebut menjadi sebuah produk yang sangat bernilai harganya. Tanah liat yang sering diproduksi di desa Kasongan, yakni seperti gelas atau cangkir, piring atau mangkok. Selain itu juga dapat dibuat sebagai hiasan rumah yang sering berada di depan rumah, atau yang berada di atap-atap rumah. Selain itu, tanah liat juga digunakan untuk membuat pernak-pernik hiasan seperti hiasan dinding, patung-patung kecil atau besar. Pastinya gerabah tidak asing lagi di masyarakat. Bahkan pada masa lampau sebelumnya banyaknya produk-produk yang lebih canggih. Gerabah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi gerabah yang paling penting pada masa lampau atau masa sekarang adalah penggunaannya sebagai wadah, terutama untuk menyimpan, pergerakan, dan penyajian makanan. Dan beberapa fungsi gerabah dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai alat untuk upacara keagamaan. Biasanya gerabah untuk upacara keagamaan ini berbentuk cawan atau kendi, yang digunakan sebagai sarana-sarana upacara seperti sarana meletakkan air suci dan lain sebagainya. Fungsi gerabah yang lainnya yaitu sebagai alat rumah tangga. Tak jarang masyarakat yang mempunyai produk-produk alat rumah tangga dari gerabah, apalagi masyarakat yang masih suka dengan ketradisionalan. Seringnya alat-alat rumah tangga tersebut adalah kendi untuk menampung air, mangkuk untuk wadah makanan, gelas untuk wadah minuman, tungku untuk memasak, dan sebagainya. Dan fungsi lainnya gerabah yakni sebagai hiasan dan penanda status. Pada masa itu, keramik-keramik asing merupakan barang mewah yang hanya dimiliki kaum-kaum kebangsawanan tertentu. Pada masa itu, keramik-keramik asing merupakan barang mewah yang hanya bisa dimiliki kaum-kaum bangsawan tertentu, seperti raja. Selain itu juga penggambaran guci Cina pada arca-arca dari masa Singasari dan Majapahit. Kalau saya produksi mulai tahun 2000. Proses awalnya itu pengolahan bahan bakunya dulu, Mbak. Dari tanah liat yang berbentuk seperti bongkaran-bongkaran itu dicairkan pakai air, nanti terus dicampur pakai pasir. Perbandingannya 1:1. Semisal tanah liatnya yang masih berbentuk bongkaran itu 1 kol, pasirnya juga 1 kol. Nanti dicampur dijadikan satu, ditambah air biar untuk memudahkan penyampurannya, terus digiling biar semua bahan, ketiga bahan itu tercampur dengan rata. Seperti ini hiasan-hiasan untuk alat rumah tangga. Kalau zaman dulu itu kita cuma fokus ke alat rumah tangga seperti kuali, keren, belum ada kompor, itu seperti itu. Terus sekitar tahun 90-an itu sudah berkembang menjadi bentuk goci, pot-pot bunga itu. Kalau kita berhenti total itu pas awal Covid, Mbak. Pas sebelum Covid sudah lancar, pas awal Covid sekitar Maret 2020 ya itu. Itu kita berhenti total. Tapi ya cuman sekitar 3 bulan. Kalau hambatan itu, kalau kita sebagai pengrajin kecil itu biasanya modal, hambatan utama. Tapi kadang ada pinjaman lunak, itu juga membantu kita.
Dan kalau pengrajin itu hambatannya cuaca, Mbak. Kalau kemarau itu cuaca bagus, nggak ada hambatan apa-apa. Tapi kalau musim penghujan itu kendalanya luar biasa untuk kami itu. Nggak bisa penjemuran, nggak kering istilahnya, nggak kering. Kalau pengirimannya kita sudah sampai Australia, Belanda, dan Inggris biasanya itu. Dalam sebuah bisnis atau suatu produksi yang dilakukan oleh produsen pasti akan ada hambatan, entah secara internal maupun eksternal. Pembuatan gerabah di Kasongan juga mempunyai beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan-hambatan itu adalah hambatan fisik atau alam berupa hambatan musim. Saat musim hujan, pengrajin gerabah akan merasa kesulitan untuk melakukan proses pengeringan dan juga pembakaran jika berada di luar ruangan. Hambatan yang lain adalah hambatan dalam proses pembuatan berupa model yang sulit. Model-model gerabah yang sulit atau mempunyai desain yang rumit akan menghambat proses produksi seperti hal waktu. Lalu hambatan lainnya yaitu hambatan pemasaran berupa persaingan dengan produk lain. Telah diketahui bahwa masa sekarang banyak produk-produk yang lebih modern untuk menggantikan fungsi gerabah itu sendiri. Sehingga dalam pemasaran gerabah perlu dilakukan dengan sangat baik. Hambatan utama yang sering terjadi yaitu produk yang mudah pecah, sehingga perlu kehati-hatian dalam mengirim atau menyampaikan kepada konsumen. Gerabah yang berada di Desa Kasongan bukan lagi hal yang asing di telinga masyarakat. Terbukti dari salah satu produsen gerabah di Kasongan sukses memasarkan produknya hingga ke Jerman, Spanyol, dan India. Produsen bernama Dewi ini mengaku sejak 2001 hasil produksinya telah ramai dibeli oleh perusahaan maupun retail asal luar negeri. Biasanya Dewi mengekspor hingga 1 kontainer gerabah di berbagai negara yang berisikan 100 sampai 200 gerabah. Tetapi semenjak tahun 2020, karena pandemi, Dewi tidak bisa mengekspor gerabah ke luar negeri. Gerabah yang dijual merupakan hasil tangan pengrajin dari keluarga besar yang menghasilkan produk-produk seperti pot-pot tanaman, bak mandi, serta guci dengan berbagai ukuran mulai dari kecil hingga besar. Ketika mengelilingi Desa Kasongan, akan banyak patung yang terpajang di pinggiran jalan atau di rumah-rumah warga. Atau biasanya akan ada di acara pesta pernikahan. Salah satunya yaitu patung Loro Blonyo. Patung Loro Blonyo merupakan patung berbentuk sepasang pengantin yang duduk bersila. Patung tersebut ada karena pastinya memiliki simbol, yakni simbol kemakmuran dan keturunan. Patung yang berbentuk wanita merupakan simbol dari Dewi Sri atau biasa dikenal dengan Dewi Kesuburan. Sedangkan patung lelakinya merupakan Dewa Wisnu. Dari catatan sejarah, patung Loro Blonyo berkaitan erat dengan kultur dan budaya. Biasanya hanya kaum priayi etnis Jawa yang memilikinya. Patung tersebut diletakkan di dalam rumah joglo, bagian rumah tengah. Artinya bagian tersebut terdapat wilayah pribadi suami dan istri. Pada zaman modern ini, ternyata patung Loro Blonyo yang berasal dari zaman Jawa kuno masih dapat ditemukan di rumah-rumah masyarakat yang biasanya ditempatkan di luar kamar pribadi sebagai aksesoris interior ruangan. Itu tadi adalah penutup dari segmen ini. Banyak hal yang tidak kita dapat ketahui mengenai Desa Kasongan. Mulai dari keadaan masyarakat Desa Kasongan, kemudian sejarah dari Desa Kasongan ini sendiri, hingga pembuatan dan pemasaran produk gerabah di Desa Kasongan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan pemirsa semua dan terus melestarikan budaya lokal yang sudah ada sejak dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Lingkar Pesona Surgawi Indonesia. Episode selanjutnya kita akan membahas suatu tempat yang lebih menarik dan unik pastinya, dan masih berada di daerah istimewa Yogyakarta. Daerah ini menyuguhkan keindahan kerajinan bambu, yaitu daerah Desa Wisata Malangan.
Dengan berbagai macam produk-produk kerajinan dari bambu, menjadikan pusat perhatian di Desa Wisata Malangan ini. Daerah yang cukup terkenal di masyarakat lokal ini memberikan hasil kerajinan tangan yang fungsional serta estetik. Nantikan keseruan episode selanjutnya di Lingkar Pesona Surgawi Indonesia.